dari kinerja KAI yang begitu bagus, akhirnya memang juga bagus sekali ya, naik 3% di kuartal 1 2024. Betul. Kita penasaran, ada nggak sih PT KAI bekerja sama dengan swasta melalui rel kereta api? Jadi relnya juga dari PT KAI, tapi artinya gerbong-gerbong juga itu dikerjasamakan dengan swasta begitu ya. Seperti di Jepang kalau bisa kita lihat itu kan juga dia relnya tuh panjang sekali dan akhirnya dia juga tinggal bekerja sama dengan swasta-swasta begitu, dan itu juga sangat menguntungkan. Iya. Kalau yang kita tahu kan ada DJKA ya, Dirjen Perkeretaapian itu yang bangun rel. KAI sebagai operatornya. Bekerja sama seperti apa dalam pengembangan usahanya, kita kan punya anak usaha nih. Komuter itu diserahin ke KAI Komuter. Anak usaha, tidak dikelola langsung oleh KAI. Kemudian kita kereta wisata kita serahkan juga ke anak usaha KAI Wisata. Restorasi kereta itu dikelola oleh anak usaha kita namanya KAI Services. Jadi sebenarnya sangat terbuka sekali. Kita lihat juga MRT udah ada ya, LRT sudah multi operator. Tetapi yang perlu dikelirkan adalah yang bangun rel itu sebenarnya adalah Dirjen Perkeretaapian melalui Kementerian Perhubungan ya. Yang mengelola operasinya adalah KAI sebagai operator. KAI sangat terbuka sekali untuk kerjasama, gitu ya. Pembuatan KRL ataupun keretanya itu kan dari Inka juga ya, dari Inka bekerja sama. Kemudian di dalam pengelolaannya pun bisnisnya diserahkan kepada anak-anak usaha untuk pengembangannya, supaya kita juga bisa melebarkan kolaborasi ya, mempercepat kolaborasi. Seperti angkutan barang itu juga dikelola oleh anak usaha kami di KAI Logistik. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu pasti dilakukan, tetapi tidak mengoperasikan, tetapi ada kolaborasi untuk bisnis KAI di dalam kereta jarak jauh ataupun kereta lokalnya. Baik, artinya masih di-manage oleh pemerintahan juga ya, artinya ada anak-anak usaha lainnya. Tapi kalau misalkan kita lihat target bisnis KAI di tahun ini seperti apa sih Mbak? Atau misalkan untuk memperluas jaringan dari KAI sendiri, ekspansi apa lagi yang sedang digarap atau yang akan dilakukan di tahun ini? Iya, kita terus bekerja sama dengan Dirjen Perkeretaapian gitu ya. Saat ini mereka melakukan modernisasi di daerah Rangkas Bitung, nextnya ada ke Kerawang dan yang lain. Ini pasti akan berdampak kepada pengembangan bisnisnya KAI juga. Kemudian kita secara pengembangannya itu kan kita melihat ya dari ekonomi kemudian ke eksekutif, sekarang ada lagi yang kompartemen, ada lagi yang wisata, panoramik dan yang lain, sehingga kita menambah experience untuk expand. Kemudian create new customer kita juga gitu ya. Kemudian di sini juga kami memiliki aset yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk bisnis-bisnis baik di swasta ataupun perusahaan pemerintah yang bisa berkolaborasi dengan kita dengan angkutan barang, tetapi mereka juga bisa memanfaatkan aset-aset kami sebagai gudang ataupun untuk logistik gitu ya, supaya kita bisa mengurangi beban jalan, dan ini sangat mensupport pemerintah untuk mengurangi polusi dan kita bisa memanfaatkan aset-aset kereta. Jadi selain angkutan penumpang, angkutan barang, kita juga sedang mengembangkan bisnis di dalam TOD ataupun pemanfaatan aset-aset KAI yang khususnya ini kalau dekat-dekat dengan stasiun KRL misalkan footfall-nya sangat tinggi sekali, sehingga sangat membuka kemungkinan untuk mengembangkan bisnis kami di periklanan ataupun di aset-aset untuk penjualan gitu ya. Pilih aja stasiun gitu sebagai area untuk membangun bisnis dengan pihak lain. Ada nggak sih Mbak kendala-kendala yang dihadapi gitu pada saat KAI ini sedang memperluas jaringan bisnis gitu, atau memperluas rel lagi, atau kita memperluas jalur lagi? Ada nggak sih kendala-kendala selama ini? Pasti ya, ada regulasi. Ya, kemudian kita ada juga dukungan stakeholder untuk kita bisa bikin bisnis gitu ya, pengembangan ataupun misalkan kita untuk menjalankan suatu perjalanan kereta KRL, menambah perjalanan, pasti kita ada izinnya supaya kita sebagai operator yang mengutamakan keselamatan ini juga harus dipenuhi gitu ya. Karena kalau bisnis transportasi itu kan bisnis keselamatan yang memang harus diutamakan, sehingga itu yang harus kita lakukan. Tetapi sampai saat ini hubungan sangat baik sekali dengan Dirjen Perkeretaapian juga, sehingga ketika mereka membangun itu juga mempersiapkan kami untuk melakukan pengembangan di area-area pengembangan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan melalui DJKA. Baik, KRL ini kan merupakan salah satu moda transportasi massal begitu ya, khususnya untuk Jabodetabek. Tadi Anda juga udah mempersiapkan modal khususnya untuk Jabodetabek begitu ya, difokuskan untuk itu. Hal apa saja sih yang diperbaiki untuk meningkatkan kenyamanan lagi, dan juga kalau misalkan kita lihat apa yang harus ditingkatkan lagi untuk memberikan kenyamanan bagi customer Anda? Oke. 1,1 juta itu harus selamat ya. Dan sebagai perempuan ya, itu kita sangat fokus sekali yang namanya layanan mengenai pelecehan.
Ya. Sehingga kita selain kita membuat gerbong khusus wanita, kereta khusus wanita, kita sekarang mengembangkan yang namanya CCTV analitik. Jadi setiap kali orang yang sudah melakukan pelecehan ataupun tindak kriminal lainnya di stasiun itu tidak akan kita perbolehkan masuk melalui teknologi. Ini secara bertahap terus kita lakukan karena sudah 40% stasiun kami dari 200 untuk komuter ini sudah dilengkapi dengan CCTV analitik gitu ya. Bahkan berbagai kejadian dia merubah penampilan gitu ya dan yang lainnya untuk melakukan kejahatan lagi itu sudah ketahuan dengan CCTV. Karena coba berapa banyak petugas yang dibutuhkan 1,1 juta orang per hari gitu ya, sehingga kita meningkatkan adanya teknologi di dalam menjamin keselamatan dan keamanan dari penumpang kami. Dan yang berikutnya adalah peningkatan yang namanya teknologi sarana, persinyalan dan yang lainnya. Kita saat ini KRL saja 1.100 perjalanan. Kereta jarak jauh itu kurang lebih 250 perjalanan ya dengan kereta lokalnya. Itu kan frekuensi yang sangat tinggi sekali dengan penumpang sehari itu lebih dari 1,2 juta dari keseluruhan gitu. Artinya keselamatan itu harus yang utama sehingga teknologi di prasarana pun terus ditingkatkan untuk meningkatkan keselamatan agar headway setiap perjalanan kereta api itu terjamin keselamatannya. Baik, jadi, artinya ini yang tengah digencarkan oleh KAI begitu ya, betul, digitalisasi di perkereta apian. Betul. Baik, ada lagi Mbak soal digitalisasi yang face recognition digencarkan, face recognition. Semakin bertumbuhnya penumpang kami, kalau dilakukan secara manual pasti akan membuatkan crowd di stasiun. Tapi dengan face recognition itu sangat mudah sekali dilakukan untuk boarding gitu ya. Kemudian kita juga ada kemudahan-kemudahan dalam pemesanan tiket gitu. Kemudian dari sisi internal, maintenance dan yang lain saat ini memang dilakukan digitalisasi. Baik, tapi kalau untuk kita lihat begitu ya, KRL apalagi Mbak yang ditingkatkan? Kalau bengkel-bengkel kereta seperti apa Mbak? Oh iya, itu juga ada digitalisasinya ya. Kemudian khusus di KRL ini kita punya kartu yang sudah juga terkoneksi, terintegrasi dengan transportasi lainnya gitu. Selain stasiun kami yang terintegrasi, paymentnya juga terintegrasi. Kita punya namanya kartu multi trip, itu sudah bisa digunakan hampir di seluruh Indonesia loh. Kalau mau menggunakan transportasi publik, sehingga kemudahan-kemudahan integrasi ini terus kita lakukan dalam sisi teknologi. Sepeda, parkir sepeda gratis ya. Untuk mendukung yang namanya green di setiap stasiun kita akan targetkan adanya air minum ya. Di stasiun-stasiun besar kita siapkan sekarang air minum gratis supaya mereka tidak beli air kemasan gitu. Supaya 1 juta orang itu bisa mengedukasi 1 juta orang untuk tidak menggunakan plastik, itu sangat luar biasa loh. Kita siapkan yang namanya air gratis di stasiun-stasiun. Baik, ini untuk metode pembayaran sendiri KAI udah bekerja sama dengan bank-bank BUMN atau memang ada perluasan lagi nih, bayar pakai kris atau bayar pakai dari bank langsung, tinggal tap kartu, nggak usah terintegrasi dengan satu kartu dari KAI atau memang dari bank manapun, mungkin debit bisa langsung ditempel, ada nggak Mbak? Yes, sekarang semua kartu atau kalau di luar-luar kartu kredit udah bisa tap, nggak perlu ada kartu lagi? Kalau kartu kredit sama kartu debit khusus di komuter belum. Tetapi kalau untuk kris seperti ada beberapa payment gateway yang kita kerjasamakan sudah bisa ya. Kris sudah bisa. Kemudian kartu-kartu bank, Himbara, BCA itu bisa. Jadi bisa dilakukan di stasiun-stasiun kita. Nanti kita akan membuka bagaimana mereka top up dengan kartu kita dengan semua payment juga lewat banking dan yang lain, sehingga itu sangat dimudahkan, gak usah ngantri lagi gitu ya. Itu yang di-develop sekarang sudah dengan payment gateway salah satu transportasi online. Sudah bisa gitu. Kemudian bahkan kita ada namanya Go Transit. Go Transit itu Mbak tidur di rumah, tinggal dijemput ya, mandi, dijemput, naik mobil, diantar ke stasiun, nanti dijemput lagi di Palmerah, diantar ke sini misalkan gitu ya. Itu ada kelas-kelas keretanya misalkan yang khusus yang komuter. Komuter aja? Ya, nanti yang kereta jarak jauh pun ada yang seperti itu dengan taksi gitu ya. Itu kita lakukan supaya last dan first dan last mile-nya itu bisa teratasi dengan teknologi.